Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memasuki ibadah pada hari ini dengan bersaat teduh terlebih dahulu. Segala hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, karena kasih dan anugerah-Mu. Pada hari ini kami boleh beribadah, memuji dan membesarkan nama-Mu. Tuhan, kiranya Engkau sertai kami dalam ibadah hari ini di rumah kami masing-masing. Engkau juga perlengkapi kami sebagai pelayan-pelayan-Mu yang melayani pada hari ini. Kami sebagai singer, kami sebagai pemusik, sound system, penatua, hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Engkau perlengkapi kami Tuhan, supaya semuanya itu menyenangkan hati Tuhan. Ya Bapa, kami menyerahkan jalannya ibadah pada hari ini ke dalam tangan dan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Shalom jemaat Tuhan, apa kabar hari ini? Baik, sehat ya? Puji Tuhan atas anugerah-Nya kita masih diberi kesehatan. Pada hari ini kita akan memulai ibadah dengan menyanyikan lagu Tuhan Allah Hadir. Jemaat dimohon berdiri. Ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Allah Tritunggal yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada Minggu Paskah kedua ini kita akan bersama-sama menggumulkan satu tema tentang ketaatan. Ayat pembukaan saya bacakan dari Filipi pasal 2 ayat 5, 8, dan 9. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan
sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Biarlah keteladanan Tuhan Yesus Kristus ini menolong kita untuk kita rindu dekat pada Tuhan. Kita diberikan kesempatan untuk mengevaluasi kehidupan kita selama seminggu ini. Biarlah dengan rendah hati kita datang kepada Tuhan, mengaku dengan jujur segala dosa dan pelanggaran kita. Saya mempersilahkan setiap kita untuk berdoa secara pribadi dalam pergumulan hidup kita masing-masing dengan dosa, pelanggaran, kesalahan yang kita lakukan masing-masing. Kita mohonkan belas kasihan Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kesempatan kami boleh beribadah pada minggu pagi hari ini bersama dengan umat Tuhan, baik pelayan ibadah pada saat ini maupun jemaat Tuhan di rumah masing-masing. Tuhan, Engkau mendengar akan segala keluh kesah, permohonan kami, belas kasihan kami kepada Tuhan, supaya Tuhan berkenan mengampuni dosa dan pelanggaran kami, baik di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, baik yang kami lakukan kepada orang-orang dekat sekitar kami, keluarga kami, ataupun orang-orang yang kami jumpai pada hari-hari terakhir ini, bahkan dari pagi sampai saat ini Tuhan, ketika kami melakukan apa yang tidak seperti Tuhan inginkan, kami sudah menyakiti hati Tuhan dan menyakiti hati sesama. Kiranya Tuhan memberikan pengampunan dan belas kasihan kepada setiap kami. Biarlah kuasa darah Kristus
yang tercurah di atas kayu salib itu menyucikan dan menguduskan setiap kami, menolong kami untuk kembali hidup baru di dalam Tuhan, dan melanjutkan ibadah kami supaya ibadah kami menjadi ibadah yang berkenan kepada Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk kasih dan pengampunan-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah berkorban bagi kami. Amin. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, kurang dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Bagi setiap kita yang sudah mengaku dosa di hadapan Tuhan, kita mendengar berita anugerah dari Tuhan yang saya ambil dari 1 Petrus 1 ayat 13-16. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain.
Mari Bapak Ibu Saudara, kita mempersiapkan hati kita, memohon pertolongan Roh Kudus untuk memimpin kita, merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah kerinduan kami untuk mengiring Tuhan. Tetapi kami menyadari bahwa kami tidak mungkin dapat tetap teguh untuk berpaut kepada Tuhan, untuk mengiring Tuhan, tanpa Tuhan yang menuntun kami. Karena itu Tuhan, pada saat ini, di dalam kesempatan kami ingin membaca dan merenungkan firman Tuhan, biarlah Allah Roh Kudus yang memampukan kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu, memahami maksud isi hati Tuhan, memahami kehendak Tuhan, dan biarlah Tuhan, Engkau berikan kami kuasa untuk boleh menjadi pelaku firman Tuhan, taat kepada firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, Engkau sembunyikan hamba-Mu di belakang salib Kristus, di dalam segala keterbatasan dan kelemahannya, pakailah dia sebagai alat-Mu, supaya boleh menyampaikan firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan, kami serahkan jam pemberitaan firman dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bersama-sama kita akan membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama, 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1-7. LAI memberikan judul Minyak Seorang Janda. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hamba-Mu, suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hamba-Mu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hamba-Mu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu, sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu, memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya mendengarkan firman Allah, tetapi memelihara, melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Di tengah suasana yang penuh kerinduan untuk kembali bersekutu sebagai saudara di dalam Kristus, tentu ada banyak cerita dan pergumulan hidup yang kita alami dalam masa-masa stay at home, work from home, atau karantina pribadi, atau apalah istilah yang saudara pahami. Yang pasti, kita semua tidak ingin situasi ini terjadi tanpa ada kepastian kapan berakhirnya.
kita mungkin tidak saling tahu kesulitan kita masing-masing yang kita alami, karena kita berada di rumah kita masing-masing. Walaupun di lain sisi, tentu ada banyak kesaksian yang kita dengar tentang penyertaan Tuhan dalam kehidupan orang percaya. Bagi saudara yang saat ini mengalami kesulitan hidup, bagaimana saudara mengatasi situasi sulit ini? Seorang janda, istri dari seorang nabi, sedang mengalami masa sulit, bukan saja karena duka cita ditinggalkan oleh suami tercinta. Tetapi janda ini juga mengalami kesulitan, dihantui bayangan akan kehilangan kedua anaknya yang akan diambil oleh penagih-penagih hutangnya. Dan kedua anaknya ini akan dijadikan budak. Kondisi ini sempat saya bayangkan seperti cerita-cerita tentang kematian suami karena penyakit COVID-19. Dan anak-anaknya sedang ada di ruang isolasi karena tertular penyakit ayahnya. Sedangkan si ibu tidak ada penghasilan karena harus dirumahkan dari pekerjaannya. Kalau saudara dalam situasi seperti itu, apa yang bisa dilakukan? Mengapa Tuhan membiarkan penderitaan itu terjadi dan seperti tidak ada jalan keluar? Dalam bacaan kita hari ini, kita melihat tentang ketaatan seorang janda dan Allah mendengar seruan umatnya yang taat kepadanya. Kitab 1 dan 2 Raja-Raja ditulis untuk memberikan kepada orang Ibrani dalam pembuangan di Babel satu catatan tentang sejarah mereka, supaya mereka memahami mengapa bangsanya pecah pada tahun 930 sebelum Masehi. Mengapa kerajaan Israel utara jatuh, dan mengapa kerajaan Daud dan Yerusalem, yaitu Israel selatan, juga jatuh di tahun-tahun berikutnya. Lalu kitab 2 Raja-Raja ini melanjutkan penelusuran kemerosotan Israel dan Yehuda yang dimulai sekitar tahun 852 sebelum Masehi. Kitab ini mencatat musibah nasional besar yang mengakibatkan hancurnya kedua kerajaan itu, yaitu hancurnya atau pembinasaan Samaria, ibu kota Israel, dan pembuangan penduduk negeri itu ke Asyur. Lalu yang kedua adalah perusakan Yerusalem dan pembuangan Yehuda, Israel Selatan, ke Babel. Cerita tentang seorang janda dari nabi yang telah mati ini ada dalam kondisi kemurtatan yang hebat di Israel waktu itu. Waktu itu Israel diperintah oleh serangkaian raja yang tidak henti-hentinya melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan Allah membangkitkan nabi-nabi perkasa seperti Elia dan Elisa untuk memanggil bangsa itu dan para pemimpinnya kembali kepada Allah dan perjanjiannya. Mari kita melihat di ayat 1. Dalam keputusasaan, si janda itu mengadukan halnya kepada Elisa, yang artinya sama dengan dia berseru kepada Tuhan. Karena Elisa dikenal sebagai abdi Allah atau nabi Allah. Memang, janda itu adalah istri dari salah seorang nabi. Seorang yang dipakai oleh Allah untuk menyampaikan suara Allah. Tetapi dia datang kepada Elisa, sebab pemahaman nabi-nabi pada waktu itu seperti murid yang sedikit banyak telah dibina oleh para nabi yang lebih tua dan berpengalaman, lebih senior seperti Elisa. Lalu apa jawab Elisa ketika janda itu berseru kepadanya?
Elisa menanyakan apa yang dipunyai oleh janda itu di rumahnya. Dan janda itu menjawab bahwa dia hanya punya sebuah buli-buli berisi minyak. Berapa jumlahnya? Tentu tidak banyak. Dan tidak bisa dipakai untuk apapun, apalagi untuk membayar hutang-hutangnya. Perempuan dalam perjanjian lama merupakan orang kelas sekian yang biasanya diabaikan. Masyarakat patriarkat, perempuan dianggap sebagai milik laki-laki. Seorang janda ada dalam posisi yang sangat tidak terlindung dan mudah sekali dilukai atau merasa terluka. Bahkan, kita juga pernah tahu, ternyata di zaman modern seperti ini, masih ada orang-orang yang punya penilaian tertentu terhadap seorang janda. Karena kehancurannya di Yerusalem dan Babel disamakan dengan cerita janda ini. Dan akibat dari kematian yang kejam dibandingkan dengan istri yang menjadi janda. Orang yang sebatang kara, yang seakan-akan ada di luar lingkungan yang normal, miskin, dan sedang dalam kesulitan, yang mungkin diabaikan oleh orang sekitarnya, dipandang sebelah mata, ternyata mendapat perhatian khusus dari Allah. Bagian yang kedua kita melihat dari ayat 2 sampai ayat 4, yaitu tindakan ajaib Allah melalui Nabi Elisa, hambanya. Apa jawab Elisa ketika janda itu berseru kepadanya? Elisa menanyakan apa yang dipunyai janda itu di rumahnya. Dan janda itu menjawab, dia hanya punya minyak dalam sebuah buli-buli yang sedikit itu. Elisa tidak memberi apa-apa buat janda itu untuk membayar hutang-hutangnya. Tetapi Elisa memberi apa? Dia memberi perintah. Bahkan terlalu banyak perintah yang diberikan. Kita melihat di ayat berikutnya, yaitu ayat 3 dikatakan, lalu berkatalah Elisa, pergilah. Kalimat atau kata perintah yang lain adalah, mintalah bejana-bejana dari luar. Bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Perintah yang berikutnya adalah, kemudian masuklah, tutuplah pintu, sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Perintah yang berikutnya adalah, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Bagaimana sikap janda itu dengan perintah-perintah Elisa itu? Saya teringat ketika beberapa waktu yang lalu ada informasi yang viral di medsos tentang bagaimana memakai sabun dengan hemat, sabun cuci piring ya, dengan hemat. Yaitu dengan menambahkan sejumlah garam, menambahkan air, sehingga sabun itu menjadi lebih banyak. Banyak loh orang yang mencobanya. Dan mungkin walaupun agak tidak percaya dengan informasi itu, banyak orang yang berencana untuk melakukan percobaan itu, lumayan kan, beli sabun sedikit bisa menjadi banyak. Saudara, apa yang janda lakukan ini tidak sama dengan ketika orang mencoba informasi tentang sabun yang ditambah garam dan ditambah air. Janda ini bukan melakukan dengan coba-coba, siapa tahu perkataan Nabi Elisa itu benar. Tetapi semua informasi dan perintah dari Nabi Elisa dilakukan dengan ketaatan yang mutlak, tanpa komplain. Suatu ketaatan yang sunyi. Apa artinya sunyi? Sunyi mengandung arti tidak berbunyi, tidak bersuara, tidak ada keributan di sana. Bukankah ketika perempuan ini melakukan segala perintah yang diperintahkan oleh Nabi Elisa, dia melakukan persis seperti apa yang diminta. Mulai dari
pergi meminta bejana-bejana dari tetangga-tetangganya dari luar, meminta sejumlah bejana yang agak banyak, lalu dia masuk ke rumah, menutup pintu, lalu menuang minyak-minyak itu ke dalam segala bejana, dan setelah penuh, diangkat. Perempuan ini melakukan persis seperti yang diminta oleh Nabi Elisa. Bukankah ketaatan yang seperti ini sudah diteladankan oleh Yesus Kristus? Dimulai ketika di Taman Getsemani, Yesus juga berdoa kepada Allah Bapa dalam kesulitan, dalam pergumulan, supaya kalau boleh, cawan yang harus diminumnya berlalu daripadanya. Bapak, Ibu, Saudara, di dalam perenungan kita kali ini, bagaimana ketaatan itu dilakukan dalam sunyi. Kita belajar dari janda ini yang melakukan tepat seperti apa yang diperintahkan. Dan kita juga belajar dari keteladanan Yesus. Ketika dia berdoa, dia tidak bermaksud untuk komplain. Tetapi merupakan ungkapan seruan yang mempercayai Allah yang sanggup memberikan pembebasan kepada umat yang tertindas, umat yang mengalami kesulitan dan pergumulan. Di dalam kehidupan kita, kita juga boleh mengalami apapun, masa-masa sulit seberat apapun dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita mau berseru kepada nama Tuhan dan taat di dalam sunyi, bukan menggembor-gemborkan kemenangan atau keberhasilan yang kita lakukan untuk membesarkan kemampuan kita untuk taat, tetapi ketaatan yang kita lakukan supaya orang melihat nama Tuhan dipermuliakan. Janda ini tidak ditulis siapa namanya. Nabi Elisa juga tidak dituliskan di ayat-ayat setelah ayat 7 bahwa orang akan bersorak-sorai atau melihat kehebatan Nabi ini. Tetapi jelas di dalam firman Tuhan dicatat peristiwa ini untuk menyatakan bahwa ketika seseorang itu taat dengan ketaatan yang mutlak, Allah mendengar seruan mereka. Allah mendengar seruan kita ketika kita hidup dengan ketaatan yang mutlak di dalam kesunyian untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya di dalam Minggu Paskah yang kedua ini, setiap kita boleh belajar tentang ketaatan dan bagaimana Allah memberkati, mendengar seruan orang yang taat kepadanya. Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian. Amin. Biarlah dalam saat teduh, setiap kita masing-masing boleh merenungkan saat mengevaluasi diri lebih banyak, saat berdiam diri lebih banyak ketika kita ada di rumah. Ketika kegiatan-kegiatan kita di luar mulai berkurang. Apapun yang menjadi pergumulan, pengalaman hidup kita, biarlah membuat kita tidak bersungut-sungut, seakan-akan tidak ada pengharapan. Biarlah seperti janda, dia boleh membawa pergumulannya dengan berseru kepada nama Tuhan. Melalui Elisa, Tuhan sudah menyatakan perbuatan ajaib Allah. Dia melakukan ketaatan terhadap kehendak Tuhan tanpa secuil pun mengambil kemuliaan Tuhan bagi dirinya. Dan kita melihat ketaatan membawa berkat bagi perempuan dan anak-anaknya, dan membawa kesaksian bagi semua orang. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Bapa yang di surga, terima kasih untuk kasih dan kebaikan Tuhan buat kami, dan kami boleh belajar akan penyertaan Tuhan yang tak henti-hentinya dalam kehidupan umat percaya. Tuhan tolong kami untuk belajar taat dengan ketulusan di hadapan Tuhan, bukan untuk dipuji orang. Taat seperti yang Tuhan inginkan, tanpa komplain. Sebab di dalam ketaatan, Tuhan mendengarkan seruan setiap orang percaya. Tuhan, Engkau juga tahu akan pergumulan jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing saat ini. Engkau yang tahu akan pergumulan mereka, baik pergumulan pribadi mereka di hadapan Tuhan, pergumulan bersama dengan keluarga, apalagi di masa mereka bersama-sama di rumah. Biarlah ada saat-saat mereka merasakan sukacita karena boleh berkumpul dengan keluarga, tetapi juga ketika ada konflik, biarlah mereka boleh belajar untuk saling menyesuaikan diri dan mengasihi dengan tulus satu dengan yang lain. Dan Tuhan tolong, jika ada persoalan dalam kehidupan rumah tangga, Tuhan juga turut campur tangan, sehingga mereka boleh mendapatkan jalan keluar. Di tengah-tengah perekonomian yang sulit bagi banyak orang, Tuhan, berikanlah kami untuk mempercayakan diri kepada Tuhan. Ada hal-hal yang bisa kami lakukan dari apa yang kami punyai. Berikanlah kami kreativitas, berikanlah kami semangat, supaya kami boleh tetap bertanggung jawab dengan kehidupan buat keluarga, dan juga mungkin kami bisa berbagi kepada orang-orang sekitar kami. Dari yang sedikit, ketika kami mengandalkan Tuhan, kami boleh mengolahnya, supaya itu boleh menjadi berkat juga bagi banyak orang. Berikanlah kami keberanian untuk percaya bahwa masa-masa sulit ini tidak selama-lamanya kami hadapi, tetapi ada waktunya. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Apa yang menjadi tanggung jawab kami, biarlah kami lakukan dengan ketaatan. Tuhan, kalau ada permasalahan perekonomian di tengah-tengah keluarga kami percayakan dalam pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang masih setia di dalam melayani. Tuhan berkati, berikan sukacita dalam pelayanan yang masih bisa dilakukan. Baik itu secara langsung, mereka yang terlibat secara langsung di dalam pembagian paket-paket yang bisa diberikan atau dibagikan kepada orang-orang miskin, mereka yang terlibat di dalam pembuatan APD, mereka yang terlibat di dalam pengumpulan dana, dan juga mereka yang boleh melayani di GKI, baik itu Sinwil Jatim, Sinwil Jateng, dan Sinwil Jabar, atau juga gereja masing-masing yang Tuhan percaya. Tuhan berkati mereka. Dan biarlah pelayanan kami ini boleh kami lakukan di dalam ketaatan yang sunyi untuk Tuhan yang dimuliakan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan fisik, mereka yang sakit di rumah, apapun yang diderita oleh mereka, Tuhan kiranya Engkau turut campur tangan, memberikan pertolongan buat mereka. Termasuk mereka yang mengalami sakit karena virus corona ini, Tuhan berikanlah mereka semangat dan juga pengharapan kepada Tuhan. Tuhan kiranya mau jamah dan sembuhkan mereka. Dan mereka yang mengalami sakit, yang menaun, Tuhan kuatkan mereka supaya mereka juga boleh tetap mempercayakan hidup mereka kepada Tuhan. Tuhan, untuk kami yang sehat, biarlah kami bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan kami. Dan Tuhanlah yang memberkati supaya kami boleh tetap sehat, kami tetap beraktivitas, dan kami tetap berkarya di bidang kami masing-masing. Tuhan, kami juga mau berdoa buat pemerintah kami, aparat kepolisian, tim medis, yang bekerja sama, bersinergi untuk menghadapi, mengendalikan, dan juga menyelesaikan masalah COVID-19 ini. Tuhan tolong,
Biarlah Tuhan berikan hikmat bijaksana, kemampuan buat presiden, wakil presiden, para menteri, dan mereka yang Tuhan percaya. Tuhan berikan kekuatan wibawa kepada aparat negara supaya mereka boleh menegakkan kebenaran dan keadilan. Berikan kesehatan, semangat, dan kekuatan buat tim medis, kesehatan yang daripada Tuhan supaya mereka boleh tetap merawat, melakukan pengobatan dengan penuh sukacita dan pelayanan kasih. Berikanlah tangan-tangan yang tergerak untuk ikut melayani di bidang mereka masing-masing. Gerakkanlah kami yang mempunyai dana yang lebih, yang bisa kami sisihkan untuk meringankan mereka yang berbeban. Tuhan, biarlah kami bekerja sama untuk boleh mengatasi masalah COVID-19 ini, dan kami percaya kami akan menang bersama dengan Tuhan. Kami berdoa buat negara-negara lain yang juga mengalami situasi yang sama. Kami serahkan Tuhan mereka di dalam upaya penanganan mereka untuk mengatasi baik pandemi COVID-19 ini dan masalah-masalah yang mereka bisa selesaikan di dalam pertolongan Tuhan. Bapa, kami percayakan segala pengharapan kami kepada Tuhan, dan kami ingin tetap bersyukur bahwa dalam bencana, dalam kesulitan sekalipun yang kami alami, kami boleh melihat alam ini menjadi lebih bersih, kami boleh melihat langit lebih cerah, kami boleh merasakan udara yang lebih sejuk, dan biarlah Tuhan itu menjadi ucapan syukur kami karena kebaikan Tuhan buat kami. Kami serahkan doa kami, ucapan syukur kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Lisan, kebaktian online GKI Wiyung Royal Resident dilaksanakan sampai dengan akhir April. Untuk kebaktian Minggu 26 April 2020 pukul 8 dipimpin oleh Ibu Bernice Joy dengan tema Sama di Bibir, Sama di Hati. Pelayanan konsultasi masih tetap bisa dilakukan dengan menghubungi dengan nomor-nomor ini. Untuk persembahan jemaat dapat dilakukan via transfer melalui nomor ini. Untuk jemaat yang tidak bisa melakukan transfer, persembahan bisa dimasukkan ke amplop lalu dimasukkan ke dalam brankas yang ada di gereja pukul 8 sampai dengan pukul 6 sore. Mari kita melakukan pelayanan persembahan.
Nats persembahan diambil dari Mazmur 20 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mari kita membawa persembahan dengan menyanyikan Terima Kasih Ya Tuhanku. BKJ 148 ayat 1 dan 3. Dimohon untuk berdiri. Melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karyamu. Karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih ya Tuhan, atas kasih dan anugerah-Mu, kami boleh membawa persembahan kami pada hari ini. Di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan, biarlah kami tetap bisa bersyukur dan berterima kasih atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kami. Ya Bapa, terimalah persembahan ini Tuhan, supaya persembahan ini boleh dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kau berikan hikmat kepada majelis jemaat dalam mengelolanya, biarlah semuanya untuk pelebaran kerajaan-Mu. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap kami yang sudah memberikan persembahan pada hari ini. Seru doa kami, hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita diingatkan sekali lagi untuk taat, setia, dengan tekad yang bulat. Mari kita pujikan pujian ini dengan sukacita. Di bawah panji yang mulia
Mari Bapak Ibu Saudara, di dalam menjalani hari-hari kehidupan kita ke depan, kita boleh mempercayakan hidup kita kepada Tuhan di dalam ketaatan yang sunyi untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari, arahkan hatimu kepada Tuhan. Arahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Mari kita boleh menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya. Amin.